Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi kita berbicara lagi permasalahan kita untuk mengaitkan bagaimana kita belajar berbicara dan menulis karya ilmiah. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu kita sudah berbincang tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Tentu kita juga bisa melihat bagaimana kita mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia secara detail, dan juga berbagai materi yang sudah kita bahas itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita lihat untuk bisa mengedepankan ide dan gagasan secara cemerlang. Nah, kalau kita lihat kembali kondisi kita agar tetap sehat, ceria, dan itu menjadi salah satu bagian untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu itu menjadi salah satu bagian upaya kita. Bagaimana kita bisa menguatkan ide dan gagasan itu ketika dalam posisi kita berbicara. Nah, kalau teman-teman ini menjadi salah seorang masyarakat Indonesia yang tentu akan mengungkapkan ide dan gagasannya itu dalam dua ranah, secara lisan dan secara tulis. Nah, yang pertama, bagaimana kita menjadi sosok yang bisa mengungkapkan ide dan gagasan secara lisan dengan baik dan benar, secara baik dan benar serta santun. Nah, ini tentu menjadi salah satu bagian latihan yang harus kita lakukan. Latihan yang pertama, tentu kita harus memiliki repertoar bahasa yang luas. Kita memiliki pengalaman bahasa yang luas, dan tentu tidak hanya dalam proses kita memanfaatkan ide dan gagasan dalam imajinasi, tapi harus kita praktikkan. Nah, bagaimana praktek itu kita lakukan? Tentu praktek ini harus kita lakukan bagaimana kita berdiskusi dalam forum-forum ilmiah. Forum ilmiah di kelas, kemudian juga pertemuan-pertemuan ilmiah, baik itu online maupun langsung. Ini menjadi salah satu bagian media untuk berlatih. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita memanfaatkan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun di dalam komunikasi ilmiah, tentu kita harus melihat bagaimana aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Siapa lawan tutur kita? Yang kedua, siapa partisipan kita? Yang ketiga, media yang kita gunakan. Yang keempat, tentu aspek-aspek lain yang harus kita diskusikan dalam pemakaian bahasa, itu akan berdampak semuanya. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dalam rangka untuk menguatkan ide dan gagasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini tentu akan bisa berdampak ketika kita bisa merealisasikan ide dan gagasan itu secara cemerlang. Nah, dalam apa? Dalam situasi yang kita lakukan latihan secara mandiri maupun latihan berdiskusi dengan teman. Nah, teman-teman secara berpasangan bisa, kemudian teman-teman secara berkelompok bisa, teman-teman secara paralel bisa. Nah, ini bisa dilakukan sebagai contoh, misalnya kita mengikuti webinar. Nah, kita mengikuti seminar daring. Itu lalu kita menyampaikan ide dan gagasan. Misalnya, mohon maaf Bapak, saya mau bertanya. Nah, misalnya itu. Nah, saat bertanya ini diungkapkan, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Marvan. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak narasumber. Yang pertama, Bapak, saya sangat bangga dan mencintai bahasa Indonesia. Tapi saya merasa ketika mengungkapkan ide dan gagasan dengan bahasa Indonesia masih merasa kesulitan. Bagaimana solusinya efektif agar saya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan santun? Terima kasih Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pencerahan dari Bapak akan mampu memberikan semangat dan memantik motivasi saya untuk senantiasa menyampaikan ide dan gagasan secara cemerlang. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita dalam situasi formal, kita juga berlatih menyampaikan ide dan gagasan secara formal. Misalnya, dalam forum pertemuan di kelas. Nah, forum pertemuan di kelas karena teman-teman kita, ini ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari Kalimantan Barat, dari seluruh provinsi menyatu di situ. Nah, kita mempraktikkan pemakaian bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar, juga dengan santun. Nah, ini kita pakai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Mas Marvan. Weh, Mbak Sisi juga ikut kuliah juga. Oh iya. Nah, tentu perkuliahan ini akan sangat menarik ketika kita nanti menyampaikan ide dan gagasan. Betul. Nah, tentu nanti tolong Mbak Sisi menanyakan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Saya akan menanyakan tentang bagaimana implementasi bahasa Indonesia di era abad 21. Nah, itu nanti akan memantik semangat itu, baik sebagai lawan tutur, sebagai penutur, ataupun partisipan.
teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi kalau kita bicara masalah bahasa, tentu kita akan menggunakannya secara lisan dan dalam berbagai forum. Nah, tentu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam forum non ilmiah, tentu juga berbeda lagi. Mungkin ada yang mengatakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bagaimana kabarmu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Gimana kemarin kabarnya? Liburan kemana? Oke. Nah, ini menjadi salah satu bagian pemantik kita, semangat kita untuk bisa menggerakkan ide dan gagasan secara cemerlang kepada lawan tutur kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sekarang ranah yang kedua, kita belajar menggunakan bahasa Indonesia dalam media tulis. Nah, kalau kita menggunakan tadi media lisan, sekarang media tulis. Ketika kita menggunakan media tulis, berarti menulis karya ilmiah ini akan bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk menulis karya ilmiah teknis ataupun menulis karya ilmiah populer. Kalau menulis karya ilmiah teknis itu berarti yang kita tulis bisa dalam bentuk makalah, dalam bentuk tugas akhir, dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tesis, dalam bentuk disertasi ataupun yang lainnya. Tetapi kalau itu karya ilmiah populer kita tulis, ada opini, ada isi yang kita tulis di media cetak, itu karya tulis ilmiah populer. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa ini, bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu harus dilakukan latihan. Maka 3L harus kita lakukan, latihan, latihan, dan latihan. Nah, dalam keterampilan berbicara kita. Kemudian juga kita lakukan proses untuk latihan menulis. Nah, ini akan menarik. Bagaimana kita menggunakan proses latihan menulis dan membaca secara beriringan, nanti akan berdampak pada kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau itu semua kita manfaatkan dalam ide dan gagasan kita secara cemerlang, tentu akan berdampak. Bagaimana ide gagasan itu akan bisa memberikan kontribusi yang nyata, dan itu nanti akan bisa menjadi penguatan bagi kita. Maka ranah kita yakin bahwa kita akan mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang luar biasa. Ini semangat kita. Sehingga ketika kita menggunakan dalam bahasa lisan dan bahasa tulis, itu akan berdampak untuk kita. Dan semangat kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, akan dapat terwujud. Dan itu menjadi bagian terpenting bagaimana kita bisa merealisasikan ide dan gagasan secara cemerlang. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, seluruh mahasiswa bahasa Indonesia di Indonesia, ini akan menjadi bagian penting kita, bahwa kita multi generasi NKRI akan mampu mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia dengan semangat, dengan senang, dengan bahagia, dengan gembira. Sekali lagi, berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Sukses untuk kita semua. Bersama saya Muhammad Romadi, mari kita selalu mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia, baik lisan dan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.